Halo, selamat bertemu kembali. Saya Marga Singgi. Pada hari ini, tanggal 12 Agustus, saya ingin sedikit berbagi tentang perkawinan. Perkawinan dalam setiap suku bangsa tentu punya cara yang berbeda satu sama lain. Cara orang Batak berbeda dengan Palembang, dengan Padang, dengan Jawa, Sunda, Manado, Makassar, Bali, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dengan orang Tionghoa. Juga ada orang Tionghoa Peranakan, ada Hokkien, Hakka, Ke, ada Teochew, ada Kanton, dan lain-lain. Nah, sependek pengetahuan saya, dalam pernikahan budaya Tionghoa Peranakan, buat orang Tionghoa, pernikahan itu adalah peristiwa sakral yang diresmikan oleh orang tua sendiri dengan memohon persembahyangan kepada Tien Tikong dengan sembahyang Samkai yang dilakukan di muka teras depan pintu rumah. Meja sembahyang Samkai biasanya agak tinggi di atas kepala manusia dewasa, dengan 3 batang hiyo, lilin kiri kanan, beberapa macam buah yang baik bagus. 3 batang hiyo artinya Tien Ti Ren atau Tian Te Jin, langit, bumi, makhluk. Kalau 5 buah itu artinya Kim Bok Sui Hoto atau Ching Mu Sui Hotu, emas, logam, kayu, air, api, tanah, itu simbolnya. Sembahyang Samkai adalah penghormatan untuk Tuhan Tien, yaitu yang dilambangkan menjadi 3 penguasa. Tien Kuan Tai Ti, penguasa langit; Te Kuan Tai Ti, penguasa bumi; Sui Kuan Tai Ti, penguasa air. 3 itu satu kesatuan. Itu adalah Tuhan, gak bisa dipisah-pisah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kalian, pada zaman dulu pernikahan itu sah kalau dilaksanakan oleh orang tua dengan sembahyang Samkai. Setelah orang tua sembahyang, baru dah kedua mempelai sembahyang. Namun setelah tahun 74, pemerintah dan DPR meresmikan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, di mana dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah kalau dilaksanakan menurut agama masing-masing, dan kedua mempelai harus satu agama. Setelah itu ya baru dicatatkan di catatan sipil.
Pengesahan itu ya dilakukan dalam tempat ibadah, wihara atau kelenteng. Baru kecatatan sipil. Nah, sejak saat itu berbagai komunitas wihara dan kelenteng mulai deh menyusun tata cara ritual perkawinan. Makanya kita lihat sekarang setiap wihara atau kelenteng tata caranya berbeda-beda karena disusun oleh pengurus, nyontek ke tetangga kiri kanan. Akhirnya begini caranya. Setelah disahkan menurut agama, baru kecatatan sipil dicatatkan sebagai peristiwa hukum. Kalau zaman dulu setelah sembahyang sampai kedua mempelai langsung aja kecatatan sipil, bikin akte perkawinan. Kalau sekarang harus agama dulu. Kalau tidak ada akte perkawinan catatan sipil, ya anak-anak yang dilahirkan bukan anak kedua mempelai, tapi anak dari mamahnya, tidak bisa ikut seh atau marga bapaknya. Ya, zaman sudah berubah. Itulah yang terjadi. Kita terus mengikuti perkembangan zaman. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, apakah setelah pernikahan tersebut disahkan oleh agama akan langgeng, akan abadi? Ya, belum tentu juga. Banyak juga pernikahan umat Buddha yang berantakan. Dalam agama Buddha ada pengesahan perkawinan, tapi tidak ada pengesahan perceraian. Kalau perceraian ya urus masing-masing di catatan sipil. Itu urusan pribadi. Agama tidak ikut campur. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pernikahan itu yang disahkan oleh agama bukan jaminan akan bahagia langgeng, tapi juga bukan berarti harus diabaikan. Kita tetap berupaya mohon doa, mohon berkah kepada Tuhan, Tien, para bodhisatwa dan Shinbeng, supaya pernikahan tersebut berjalan lancar sampai anak cucu. Dan itu bukan hal yang simple. Banyak faktor yang menentukan kelanggengan tersebut. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat menjaga perkawinan dengan baik, sehingga tentu melahirkan anak cucu yang baik juga. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.